Hello Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan April 2026. Sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja Capricorn, ini dia. Nah, ada energi dari Page of Pentacles, posisinya reverse di situ ya. Berikut ada energi dari ini ya, The Chariot ya. Kemudian ada energi dari dan berikutnya dari sini. Wow. Oke, baik. Wah, ini sih kalau dalam hidupnya si pasangan kamu ya, itu hubungan dengan dirimu adalah satu hal yang sangat amat penting bagi dia gitu. Nah, jadi untuk di saat ini apapun masalah, apapun arah rintangan gitu ya, apapun di situ tuh yang menjadi persoalan, Mari lihat mau itu dia terobos gitu loh. Nah, jadi kayak seperti tidak bisa lagi ada kompromi gitu ya. Jadi yang kayak apa-apa yang membuat misalnya kamunya itu tuh kayak merasa tidak yakin dengan si dia, Mari lihat dia akan mau itu tuh datang untuk membuktikan dirinya dia kepada kamu gitu ya. Nah, jadi udah harga mati lain ya, sudah kayak NKRI nomor 1 harga mati gitu ya, baru nomor 2 keluarga gitu ya, atau sorry jangan keluarga tapi bersama dengan dirimu. Nah, kayak gitu kalau Mari. Jadi kayak orang ini tuh semacam tak ada keraguannya dia dengan kamu gitu ya. Nah, jadi apabila misalnya kalian ini tuh sudah pernah dilamar sama dia gitu ya, Mari lihat omongannya dia yang melamar kamu itu, Mari bilang itu sih bukan omong kosong ya, bukan gitu. Dan kalau sampai saat ini ternyata belum ada dia melamar kamu, tapi yakinlah bahwa di sana si dianya itu tuh sudah sedang mempersiapkan dirinya gitu ya, untuk melangkah ke arah yang lebih serius lagi bersama dengan dirimu gitu ya. Nah, jadi kayak hidupnya dia untuk di saat-saat ini sampai tanggal 21 bulan sampai tanggal 30 ya, 30 bulan April, hidupnya dia itu penuh pertimbangan sebab karena dirimu gitu loh. Nah, jadi gini, katakan misalnya dia bekerja. Dia bekerja itu tuh bukan lagi hanya untuk kebanggaan dirinya dia, uang untuk diri, hasil dari bekerja itu kan uang ya. Uangnya itu tuh bukan lagi yang dia pikirkan hanya haknya dia atau punyanya dia. Tapi di situ tuh sudah ada haknya kamu atau kepunyaan dari kamu gitu loh. Ya, jadi dia mau kejar karir. Kejar karirnya itu ya bukan hanya untuk meningkatkan status sosialnya dia gitu ya, tapi juga untuk kebanggaan bagi dirimu, meningkat status sosial bagi kamu. Nah, di situ ya. Nah, jadi kayak mau melakukan segala sesuatunya itu, pokoknya hitung-hitungannya itu tuh karena ada kamu juga di sana gitu. Jadi dia mau bekerja keras, banting tulang misalnya ya. Ya bukan hanya untuk akunya dia gitu lah. Tapi dia di sini tuh akan sudah pakai bahasa kita, kami bersama kamu. Gitu lah. Ya. Nah, jadi kamu akan lihat itu upaya usaha perjuangan dari si pasangannya kamu ini tuh kepada dirimu gitu loh. Dan ya di sini terutama kalau dia itu seorang pria ya, jadi kalau dia seorang pria itu ya tanggung jawab ya, seseorang ini mau bertanggung jawab ini tuh untuk kamu gitu loh. Jadi kalau dia ini sudah suaminya kamu apalagi di sana ya. Nah, jadi kayak yang harga dirinya dia itu tuh bagaimana caranya dia kepada dirimu gitu loh. Jadi tolak ukur harga dirinya dia gitu ya, apakah dia udah menjadi manusia yang benar, apakah dia sudah menjadi orang yang sukses gitu ya. Nah, itu tuh berdasarkan apakah kamu nyaman, apakah kamu merasa aman dengan dia, apakah kamu merasa tercukupi, sejahtera kamu bersama dengan dia. Nah, udah harga dirinya dia sudah dengan tolak ukur
bagaimana keadaannya kamu dengan si dianya. Nah, seperti itu ya. Dan ya kalau bisa dia mempermudah hidupnya kamu. Gitu loh. Biar urusan-urusan sulit ya, urusan-urusan yang berat gitu ya. Biarkan itu tuh dia bilang ditangani oleh dia. Kalau bagiannya kamu santai gitu ya. Santai menikmati gitu lah. Atau ya paling tidaknya ya kalian tuh bareng-bareng gitu lah. Ya paling tidaknya. Nah di sana. Jadi kayak menghadapi dunia ini, dunianya kamu pribadi ya. Menghadapi dunianya kamu pribadi. Di situ tuh maunya dia didampingi sama dia. Gitu lah. Nah jadi dia nggak akan membiarkan kamu fight sendiri dalam hidupnya kamu. Jadi kontribusi dari si pasangannya kamu ini tuh untuk hidupnya kamu, dia wajibkan harus ada. Nah di sana, walaupun kalian katakan masih pacaran misalnya ya. Nah andaikan kalian masih pacaran, bisa ini tuh dia entah sudah memang terjadi ya, dia ya semacam udah tanggung jawab banget lah, misalnya dalam urusan finansialnya kamu dia mengambil peran di sana gitu ya, untuk mengurusi kebutuhan-kebutuhan hidupnya kamu dia ada di situ gitu ya, atau ini orang sedang mempersiapkan dirinya gitu loh. Nah di sana jadi kayak yang pokoknya gini, dia harus kuat dulu, dia harus mampu dulu, dia harus punya dulu sesuatu yang bisa dia berikan kepada kamu gitu. Nah jadi target-target hidupnya dia ya pokoknya tidak jauh-jauh ya dari tentang bagaimana kalian ini gitu lah, bagaimana hubungan ini, bagaimana dirinya kamu. Nah seperti itu kalau Mari nampak. Jadi ini tuh orang yang powerful kalau Mari lihat ya, atau berusaha untuk bisa kuat, bisa fight gitu ya demi hubungannya kalian. Jadi kamu gak usah tanya lagi apakah orang ini tuh cinta sama kamu, apakah orang ini tuh sayang sama kamu. Walah, nampaknya itu bukan lagi sebuah pertanyaan yang patut untuk kamu untuk kamu cari jawabannya. Sebab oke lah, walaupun dia belum punya kontribusi yang besar saat ini kepada dirimu, tapi di situ tuh ada, dan dia tahu bahwa kontribusinya dia itu tuh harus dia tingkatkan ke kamu. Nah, kenapa orang mau berkontribusi demikian? Ya tentu karena ada cinta. Gitu ya. Tentu karena ada rasa sayang yang sebegitu besarnya. Itu loh. Nah, jadi orang ini tuh lahir batin sudah dia serahkan itu tuh untuk dirimu. Gitu loh. Ya, memang dia bukannya meniadakan dirinya dia, jadi bukan dia itu sedang fight karena dia mengemis cinta dari kamu. Oh tidak, itu ya, inilah bentuk dari kekuatannya dia yang sedang berjuang bersama kamu, gitu loh, ya. Ini bukan dia mengejar kamu, bukan dengan energi force, energi lemah, energi maksa, bukan. Gitu ya, tapi memang di situ tuh power yang dia pakai ya, kalau kita mau pakai istilah David R. Hawkins ya, itulah rasa percaya dirinya dia akan baik-baik saja bersama dengan kamu gitu ya. Atau mungkin untuk di saat ini level hubungan kalian masih PDKT, kamu siap-siap lah ya, kalau kamu ini lagi PDKT sama dia, dia pasti akan mengambil sikap untuk lebih proaktif dalam hubungan kalian. Ya, terutama kalau dianya itu tuh cowok ya. Karena kan memang cowok di situ tuh yang lazimnya, yang biasanya ya proaktif di sana. Tapi kalaupun dia ini seorang wanita, wah ini wanita yang bisa kamu andalkan di sini ya. Dan dalam upaya pendekatan dengan kamu, ya tentulah pakai cara-cara feminim di sana ya. Cara-caranya yang kayak bikin dirinya kamu itu tuh nyaman dengan dia gitu ya, bikin kamunya itu tuh kayak tidak berpikiran aneh-aneh kepada dia gitu ya. Jadi dari sisi emosionalnya kamu yang dia mainkan di situ. Tapi andaikan pun kamu berpasrah kepada seseorang ini, mari lihat itu tuh bukanlah sebuah tindakan yang keliru ya. Karena kalau dengan orang ini aman hidupnya kamu gitu loh. Nah jadi bagi kalian yang misalnya nih masih ragu-ragu dalam upaya PDKT ini, atau mungkin kalian ragu-ragu dalam upaya dalam situasi berpacaran ini, jangan ya, jangan. Kalau Mari sarankan jangan, gitu loh. Ragu-ragunya kamu itu bisa saja justru kayak membuat dirimu
melewatkan kesempatan bersama dengan seseorang yang punya komitmen besar untuk memberikan dampak positif dalam kisah hidupnya kamu. Nah, seperti itu ya kalau Mari boleh kasih saran. Jadi orang ini nampaknya sangat sayang ya kalau dianya itu tuh dilewatkan oleh dirimu ya. Kalau kamunya itu tuh menutup diri kepada dia gitu ya, tidak memberikan kesempatan kepada dirimu dan kepada dirinya untuk menjalani hubungan ini ya. Nampaknya Mari terlalu sayang gitu loh ya. Agaknya untuk di zaman sekarang ini bukannya tidak ada, tapi sudah mulai langka ya orang-orang yang memang mau peduli kepada pasangan. Nah, seperti ini kan benar kata Mari. Kamu di sini tuh masih kayak ragu-ragu ya ke si dia. Masih banyak tentu saja ketidakpercayaannya kamu. Bagaimana nasibmu ketika misalnya kamunya itu tuh membuka diri kepada dia ya, terus melanjutkan hubungan ini tuh dengan dia. Jadi mungkin kamu ada juga, entahlah kamu sedang mengalami ini ya, kamu mengalami benar-benar ada problem nyata dalam hidupnya kamu ketika jalani bersama dengan si dia ya. Jadi itu yang bikin kamunya agak ragu-ragu gitu. Atau barangkali kamu ya sedang bersama dengan dia sedang mengalami penurunan dalam hidup gitu ya. Ini terutama bagi kalian yang berumah tangga. Nah, jadi kalau ada beberapa di antara kalian yang mengalami penurunan secara finansial, mari lihat dari semangatnya si dia untuk masalah finansial ini tuh hanyalah temporer ya. Karena gini, sepanjang dia masih punya semangat untuk memberikan kontribusi dalam hubungan kalian, maka yakinlah bahwa urusan finansial yang meresahkan kamu ini, yang menggelisahkan dirimu ini, itu tuh akan ditangani tuh sama si dianya. Dan orang-orang dengan punya semangat seperti ini, ini hanya tinggal menunggu waktu yang tidak lama lagi nih ya. Ini naik lagi nih urusan finansialnya dia. Gitu loh. Bisa lagi dia ini tuh memberikan kesejahteraan duniawi kepada dirimu. Nah, kira-kira gitu ya, kepada dirimu aja biar cepet dia, biar jelas kamu melihat kemana arahnya pembacaan Mari ini. Gitu ya. Nah, atau misalnya kamu tuh kayak semacam belum ada getaran chemistry-nya kamu yang kamu rasakan ketika berinteraksi sama dia gitu ya. Nah, Mari bilang walaupun katakan kamu belum punya chemistry sebab kalian entah masih PDKT atau bagaimana gitu ya, izinkan saja dulu dirinya kamu itu tuh berprogres ya, untuk menghadirkan chemistry itu datang sendiri ke dalam dirinya kamu gitu. Atau ya di sini tuh ada beberapa memang kamu dengan sengaja ya mencoba untuk masa bodoh, mencoba untuk tidak peduli. Jadi kayak tanpa sadar bisa aja kamu seperti sedang menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan baik bersama dengan si seseorang ini. Gitu loh. Nah, makanya tadi kata Mari ya, Mari sarankan ke kamu, berikan waktu untuk kamu dan dia ya, untuk kamu dan dia untuk dia membuktikan diri kepada kamu, untuk kamu mampu menerima dia. Nah kira-kiranya gitu ya. Jadi jangan kesusu, jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru aku nggak srek sama orang ini, aku udah nggak sedep hati akunya kalau dengan dia gitu. Jangan dulu buru-buru melabelin bahwa sudah fix kamunya itu tuh ndak akan bisa menilai baik relationship ini atau menilai baik tentang dirinya. Jangan dulu buru-buru gitu loh. Atraksinya dia untuk bagaimana meyakinkan dirimu ini tuh masih banyak di sana loh. Ya, masih banyak. Seperti itu ya.
Jadi ya kalau kamu mau, ya setidaknya kasihlah dulu sampai beberapa bulan ke depan ya, misalnya 1 bulan 2 bulan ke depan gitu ya. Nanti itu bisa, asalkan kamu mau netral di sini ya, jangan langsung juga buru-buru, alah kayak gitu aja kok dia orangnya, alah ya gini, alah gitu. Nah, jadi bisa penilaian-penilaiannya kamu, asumsi-asumsinya kamu tentang dirimu ataupun tentang dirimu kepada dia, dan bagaimana tentang hidupnya kamu bersama dia, bagaimana dia kepada kamu, ada kemungkinannya di situ tuh keliru, gitu ya. Ada kemungkinannya di situ tuh keliru. Nah, jadi izinkan dulu progres terjadi dalam hubungan kalian, dan pembuktian-pembuktian ya bahwa ya asumsi-asumsinya kamu tentang bagaimana keadaannya kalian itu tuh bisa terverifikasi gitu loh ya. Nah, di sana apalagi kalau kalian yang memang sudah menginginkan sebuah gambaran hidup yang stabil gitu ya, atau kalau kamunya itu tuh sudah terfikir untuk memiliki hubungan yang long term, mari lihat ya ini orangnya gitu lah. Memang mungkin satu sisi dia bisa aja agaknya ngebosenin ya, bikin boring gitu ya, bikin boring. Nah, tapi jangan-jangan itu tuh hanya suntuk-suntuknya kamu sendiri aja. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin dia memang masih gagal untuk bisa bikin kamu merasa cerah ceria ya menjalani sebuah hubungan. Tapi mungkin kalau untuk hiburan, kamu cari aja lah sendiri bagaimana caranya hiburan gitu ya. Bagaimana caranya menggembirakan hatinya kamu gitu. Tapi kalau kamu butuh rasa aman, rasa tenang gitu ya, kamu udah butuhkan seseorang yang siap setia kepada dirimu gitu ya, seseorang yang mendampingi kamu untuk memikirkan masa depannya kamu, lain nih orangnya gitu. Atau ya jangan-jangan memang beberapa di antara kalian mari lihat belum siap ya kalau mau untuk berada dalam sebuah relationship yang jangka panjang gitu, relationship yang mengikat. Memang ada beberapa mari nampak di sini kan kaum Capricorn gitu. Tapi walaupun kamu katakan misalnya kamu pengen lari dari dia, kamu pengen menutup diri dari dia gitu ya, tapi itu tuh bukan akan bikin dia langsung melempem merasa ditolak gitu ya. Dia tuh tidak akan mengidentifikasi dirinya dengan bagaimana caranya kamu nge-treat dia gitu loh ya. Tidak, tapi justru cara-caranya kamu yang menutup diri, menolak dan sebagainya itu tuh ke dia, itu tuh bisa dia jadikan seperti sebuah tantangan yang harus dia kalahkan gitu loh ya. Nah, di sana itu tuh akan menjadi jalan kayak pembuktian dirinya dia kepada kamu. Nah, justru dia akan melihat seperti itu gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu ilfil sama si pasangannya kamu ini karena misalnya kamu lihat dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang bikin kamu tuh muak, bikin kamu itu tuh sebel, benci mungkin di sana ya. Adalah katakan tindakan-tindakannya dia yang gak banget lah untuk kamu. Nah, jika memang begitu keadaannya, mari lihat seseorang ini tuh mau kok ini berubah. Mau. Gitu loh. Mau dia berubah menjadi sosok seseorang yang lebih baik lagi untuk kamu. Gitu. Jadi dia bukannya akan memaksakan kamu untuk menerima dia apa adanya, tapi dia yang akan ngegembleng diri dia ya, harus berubah gitu ya. Nah, jadi marahnya kamu, keselnya kamu gitu ya kepada dia, itu tuh akan dia tindak lanjuti gitu ya. Itu akan menjadi sebuah titik fokus juga bagi dia, itu jadi PR bagi dia. Nah, di sana ya, itu PR bagi dia untuk dia lebih melayakkan diri lagi kepada kamu gitu ya, memantaskan diri, merubah diri di sana. Jadi masih dalam proses untuk mau seseorang ini tuh berubah demi bersama dengan
kamu. Gitu ya. Jadi dia tidak akan memaksa kamu juga untuk memaafkan dia ya, apabila tadi dia sempat melakukan kesalahan dalam hubungan kalian. Dia nggak akan memaksakan kamu gitu loh, tapi dia akan menggugah kamu gitu ya. Dia akan memperlihatkan secara nyata kepada kamu, aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang gitu. Aku yang dulu akan aku tinggalkan untuk aku menjadi pribadi yang baru lagi ya, yang lebih mengusahakan lebih baik lagi kepada kamu, menjadi suamimu, menjadi istrimu, menjadi pacarmu. Nah, kira-kiranya begitu ya. Setidaknya sampai akhir bulan April ini, upaya-upaya perihal tentang hubungan kalian itu menjadi titik fokus bagi si dianya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, Capricorn, Virgo, berikut energi dari Gemini, ada energi dari Libra di sana, Scorpio hadir, Pisces ada, dan Cancer hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.